Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Hari ini saya akan melakukan wawancara. Ini adalah wawancara ketiga berkaitan dengan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 9 kelas 41, yang mana saya melakukan wawancara ini dengan kepala sekolah yang berada di lingkungan Kecamatan Kopo. Ini kepala Madrasah Mustamul Aulad, yaitu Bapak Mardudin SPD, di mana wawancara kali ini tentunya dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidikan guru penggerak. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya melakukan wawancara ini dengan kepala SD ya. Pak, ini satu hal yang mungkin luar biasa sekali karena ini bisa dikatakan lintas instansi ya. Jadi ini dengan madrasah ya, Madrasah Sanawiyah Mustamul Aulad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan kepada saya, meskipun di sela-sela aktivitasnya yang saya yakin Bapak ini sangat sibuk ya, tetapi masih berkenan meluangkan waktunya untuk saya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bapak mengetahui bahwa hari ini saya akan melakukan tugas wawancara yang ditugaskan oleh pendidikan guru penggerak, di mana kalau saya melihat di awal tadi ketika masuk ke sini ini sangat cocok sekali nih Pak, wawancara yang akan saya wawancarkan ke Bapak gitu kan ya, tema yang saya wawancarkan ke Bapak, karena kalau saya lihat ini sudah sangat sesuai. Hari ini saya akan mewawancara tentang dilema etika atau tentang rujukan moral. Ketika saya masuk ke sini melihat siswanya yang memang etikanya sudah luar biasa. Saya ini baru pertama kali ke sini, tetapi saya melihat sopan santunnya, etikanya, adabnya, walaupun itu terhadap orang baru gitu. Jadi ini sangat luar biasa sekali nih Bapak Kepala Madrasahnya dia memberikan bekal moralnya gitu ya terhadap siswa-siswa yang ada di sini. Ya amin, karena memang sekolah ini tempatnya memang institusi moral, jadi sangat tepat sekali. Baik Bapak, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau tidak salah di sini ini ada sekitar 9 pertanyaan ya, 5 juga ya, 9 pertanyaan mungkin yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini tentunya yang namanya di sekolah itu kita sering ketemu dengan kasus-kasus gitu ya, biasanya walaupun misalnya kasus-kasus tersebut ini tidak merupakan suatu kasus yang luar biasa, tetapi biasanya ini memegang peranan penting karena kaitannya dengan dilema etika ataupun dengan rujukan moral. Nah, ketika Bapak menemukan hal seperti itu, sejauh mana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu, saya mau bertanya dulu yang dimaksud dilema etika dan rujukan moral itu maksudnya apa gitu ya? Saya kurang paham gitu. Baik, saya berikan kata kuncinya aja mungkin Bapak ya. Jadi kasus dilema etika itu kasus yang biasanya sering terjadi di sekolah. Ini karena kita pembahasan sekolah ya, jadi seperti contohnya benar lawan benar seperti itu. Jadi ada juga yang intinya untuk rujukan moral itu yang terkait dengan pelanggaran hukum gitu ya, seperti itu. Secara kuncinya, saya yakin kalau secara lebih mendalamnya juga Bapak sudah lebih mengetahui gitu. Karena biasanya kalau seorang pemimpin gitu ya, pemimpin pembelajaran itu adalah seseorang yang memang sudah mumpuni gitu, seperti itu, sudah tidak aneh dengan hal-hal seperti ini. Karena ketika kita dipertemukan, kita ketemu dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, itu biasanya sudah paham atau sudah tahu cara untuk menyelesaikan. Jadi
maksudnya kalau ada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan juga moral, saya sebagai kepala sekolah, sebagai leader, bagaimana harus mengambil keputusan gitu. Iya. Tadi kalau dilema etika, seandainya ada kesenjangan atau ada sesuatu yang bertentangan antara yang benar dan benar. Kalau rujukan moral antara benar dan salah. Terus pertanyaannya tadi bagaimana saya harus mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Ya, baik, saya berusaha untuk menjawabnya. Sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat organ-organ yang bekerja, apalagi organisasi yang kompleks seperti sebuah sekolah ini, di mana sekolah ini ada unsur kepala, ada unsur guru, siswa, kemudian tenaga kependidikan, warga sekolah, penjaga, kemudian yayasan, komite. Saya yakin kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, di mana saya sebagai pemimpin dihadapkan pada suatu kondisi yang sulit untuk mengambil keputusan, sedangkan yang harus diambil keputusan itu ini benar, maka saya harus mengambil yang paling benar. Nah, mengidentifikasi hal tersebut, tentunya saya dengan melihat fenomena yang ada. Misalnya, apakah ini termasuk dilema etika ataukah rujukan moral? Apakah ini antara benar dengan yang benar, ataukah saya harus mengambil keputusan antara dua hal yang benar dan salah? Itu bisa dilihat dari fenomena misalnya sikap guru terhadap kepala sekolah, ya, yang tidak biasa. Misalnya biasanya guru kalau kepala sekolah datang antara benar dan salah. Terus pertanyaannya tadi bagaimana saya harus mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Ya, baik, saya berusaha untuk menjawabnya. Sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat organ-organ yang bekerja, apalagi organisasi yang kompleks seperti sebuah sekolah ini, di mana sekolah ini ada unsur kepala, ada unsur guru, siswa, kemudian tenaga kependidikan, warga sekolah, penjaga, kemudian yayasan, komite. Saya yakin kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, di mana saya sebagai pemimpin dihadapkan pada suatu kondisi yang sulit untuk mengambil keputusan, sedangkan yang harus diambil keputusan itu ini benar, maka saya harus mengambil yang paling benar. Nah, mengidentifikasi hal tersebut, tentunya saya dengan melihat fenomena yang ada. Misalnya, apakah ini termasuk dilema etika ataukah rujukan moral? Apakah ini antara benar dengan yang benar, ataukah saya harus mengambil keputusan antara dua hal yang benar dan salah? Itu bisa dilihat dari fenomena misalnya sikap guru terhadap kepala sekolah, ya, yang tidak biasa. Misalnya biasanya guru kalau kepala sekolah datang bersalaman, sekarang tidak ada apa. Biasanya saling menyapa, jarang menyapa. Biasanya ketika kita istirahat di ruang guru, kita ngobrol, ini pada diam. Kita memberikan tugas, tidak tepat waktu, ada apa gitu kan? Nah, itu kemungkinan adanya fenomena dilema etika gitu kan. Nah, kita identifikasi itu. Jadi ada apa ini guru bersikap seperti itu, atau misalnya ada tenaga pendidikan bersikap seperti itu. Sedangkan kita dalam organisasi ini tentunya harus bersinergi, harus searah, ya, seiring, seia, sekata, supaya tujuan pendidikan dari satuan pendidikan ini bisa tercapai. Ya, seperti itu mengidentifikasinya dengan melihat fenomena yang ada di lingkungan kerja. Sekalian, jadi saya
bertanya satu pertanyaan, tapi kok yang tersebut sudah dijawab langsung ke nomor 2 gitu ya, sehingga sangat sangat luar biasa sekali. Jadi ketika Bapak tadi menjelaskan sebetulnya sudah mencakup pengambilan keputusan yang tentunya berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan ya. Tadi adalah salah satunya seperti itu. Nah kemudian Bapak ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang harus yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus tersebut? Apabila ada kasus seperti dilema etika, maka kita pertama pendekatannya preventif, pencegahan. Ya. Kemudian yang kedua tindakan kuratif, istilahnya penyelesaian. Gitu. Penyelesaiannya tentu dengan pendekatan kekeluargaan. Kita panggil pihak-pihak yang istilahnya menimbulkan dilema etika ini, kita panggil, kita konfirmasi apa sebenarnya yang menjadi masalah gitu, sehingga diantara kita ini kok seperti tidak terjadi hubungan yang harmonis gitu. Nah kemudian kita klarifikasi, setelah kita konfirmasi kita klarifikasi, kita istilahnya mencarikan konklusi atau solusi. Apabila tidak ada titik temu, nah biasanya kita menghadirkan komite, menghadirkan yayasan untuk meminta pendapat apa yang kira-kira terbaik dilakukan dengan memprioritaskan kemaslahatan yang lebih besar untuk sekolah. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya kita tetap mempertahankan seseorang di sekolah ini, dampaknya apa terhadap kinerja kita? Kalau misalnya kita yang persilahkan yang keluar, yang bersangkutan keluar di sekolah ini, dampaknya kira-kira apa untuk sekolah ini? Nah, dengan menganalisa dampak positif negatif masalah dan mufsadat terhadap sekolah ini, nah itu kita putuskan bersama dengan stakeholder madrasah ini, diantaranya dengan komite, dengan pihak yayasan, dan saya sebagai kepala sekolah atau madrasah. Baik, nah berarti hal tersebut itu sudah akan efektif ya dalam pengambilan keputusan itu, sehingga banyak hal yang Bapak lakukan itu tentunya tidak merugikan yang lain gitu ya. Jadi terkesan bahwa memang hal tersebut yang dianggap memang baik untuk semuanya. Ya, setiap keputusan pasti ada pihak yang dirugikan, tetapi kan itu sebuah risiko, gitu kan. Setiap orang berani berbuat, tentu dia berani bertanggung jawab. Tapi pada akhirnya seiring dengan berjalan waktu, itu kan akhirnya kembali normal gitu. Baik, nah ketika Bapak menyelesaikan kasus-kasus tersebut, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau juga memiliki prosedur yang harus dijalankan? Kalau memang sudah terjadi kasus dilema etika, ya tentu kita jadwalkan penyelesaiannya sampai tuntas gitu, daripada menjadi istilahnya bom waktu gitu kan bagi sekolah ini gitu kan. Kita selesaikan segera mungkin. Adapun yang